Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat melaksanakan presentasi artikel pada kesempatan ini. Pada kesempatan yang baik ini, kami juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Anil, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi perpajakan, atas bimbingan, arahan, serta ilmu yang telah diberikan selama proses pembelajaran, sehingga kami dapat memahami dan mengkaji topik perpajakannya dengan lebih baik. Adapun judul artikel yang akan kami presentasikan adalah pengaruh pemahaman pajak dan hambatan pembayaran terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kota Bandung. Perkenankan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Sekarayu Amanda dengan NPM 234020071. Nama saya Septi Nurul Salama dengan RP 2340200043. Saya Dian Amalia dengan NRP 2340251. Saya Sanuri dengan NRP 2340200054. Saya Alvin Algansa dengan NRP 234020061. Saya Rizky Firmansyah dengan NRP 234020068. Dengan saya Regita Prameswari Subagja 2340200073. Di sini kami akan memaparkan isi artikel secara sistematis, mulai dari pendahuluan, metode penelitian, hasil analisis, hingga kesimpulan dan saran. Yang pertama adalah pendahuluan. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang mendukung pembangunan. UMKM berkontribusi besar terhadap perekonomian, namun tingkat kepatuhan pajaknya masih rendah termasuk di Kota Bandung. Sistem self-assessment menuntut pemahaman dan kesadaran wajib pajak. Rendahnya kepatuhan UMKM dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman pajak dan hambatan pembayaran. Pertumbuhan UMKM di Bandung belum diikuti peningkatan kepatuhan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman pajak dan hambatan pembayaran secara simultan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kota Bandung guna mengisi celah penelitian yang masih terbatas. Baik, selanjutnya ada pemahaman pajak. Pemahaman pajak adalah kemampuan wajib pajak dalam mengetahui dan memahami aturan serta kewajiban perpajakannya. Pemahaman ini meliputi pengetahuan peran dan manfaat pajak, memahami kewajiban pajak UMKM, memahami peraturan pajak, menghitung pajak terutang, serta melakukan pembayaran dan pelaporan pajak. Jika wajib pajak memiliki pemahaman pajak yang baik, maka mereka akan lebih sadar dan mau melaksanakan kewajiban pajak dengan benar. Selanjutnya, ada hambatan pembayaran pajak. Hambatan pembayaran pajak adalah berbagai masalah yang membuat wajib pajak kesulitan dalam membayar pajak. Hambatan pembayaran pajak meliputi rendahnya kesadaran wajib pajak, kurangnya sosialisasi perpajakan, kendala administrasi dan teknis, kondisi ekonomi usaha yang tidak stabil, serta kurangnya pemahaman pentingnya kontribusi pajak. Hambatan ini dapat menyebabkan wajib pajak menunda atau bahkan tidak membayar pajak. Selanjutnya, ada kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah sikap wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai aturan. Kepatuhan ini dapat dilihat dari kedisiplinan membayar pajak, kedisiplinan melaporkan pajak, ketepatan perhitungan pajak, kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang dilakukan secara sukarela dan tepat waktu. Semakin patuh wajib pajak,
maka penerimaan pajak negara juga akan semakin baik. Kerangka konseptual dalam penelitian ini menunjukkan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat, di mana variabel bebas terdiri dari pemahaman pajak X1 dan hambatan pembayaran pajak X2. Sedangkan variabel terikatnya adalah kepatuhan wajib pajak UMKM Y. Arah hubungan yang ditunjukkan dalam kerangka tersebut menggambarkan bahwa pemahaman pajak sebagai faktor internal dan hambatan pembayaran pajak sebagai faktor eksternal diasumsikan memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM. Semakin pemahaman pelaku UMKM terhadap ketentuan dan prosedur perpajakan serta semakin minim hambatan dalam proses pembayaran pajak, maka diharapkan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM akan semakin meningkat. Lalu ada jenis penelitian, yaitu pendekatan kuantitatif. Metode untuk menganalisis populasi atau contoh, menguji hipotesis dengan data angka, dan analisis statistik, menghasilkan temuan objektif, terukur, dan dapat digeneralisasi. Kedua, penggunaan kuesioner, yaitu alat ukur dengan skala Likert kesepakatan untuk mendapatkan data kuantitatif dari responden. Terakhir ada sifat verifikatif, yaitu menguji hubungan atau pengaruh antar variabel berdasarkan teori, membuktikan hipotesis melalui pengumpulan data kuesioner, dan analisis statistik. Lalu ada populasi dan sampel. Populasi merupakan jumlah objek atau subjek dengan ciri-ciri tertentu yang menjadi fokus dalam sebuah penelitian. Berdasarkan pemahaman tersebut, populasi yang dianalisis meliputi semua usaha mikro, kecil, dan menengah yang terindeks di Kota Bandung. Sementara metode mengambil sampel yang diterapkan yaitu sampling jenuh. Sampling jenuh sendiri yaitu mengambil sampel dengan memberikan kesempatan yang seimbang bagi semua objek populasi. Maka dari itu, sampling jenuh menjadi penentu sampel. Dan dari pemaparan tersebut, maka total seluruh UMKM sebanyak 50 UMKM dijadikan sampel pada penelitian ini. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan pengukuran skala Likert. Para responden memberikan nilai langsung pada bagian kuesioner, 1 sangat tidak setuju hingga 5 sangat setuju. Lalu nilai tersebut dihitung, disusun dalam bentuk tabel, dan diuji untuk mengukur validitas serta reliabilitas sebelum analisis lebih lanjut dilakukan. Lalu variabel penelitian. Kami menggunakan dua variabel. Yang pertama variabel independen. Pemahaman pajak X1. Indikatornya meliputi pemahaman tentang peranan dan keuntungan pajak bagi negara, pemahaman atas kewajiban pajak untuk UMKM, pemahaman mengenai hukum pajak yang berlaku untuk UMKM, pemahaman tentang cara menghitung pajak untuk UMKM, pemahaman mengenai cara pembayaran dan pelaporan pajak. Lalu hambatan pembayaran pajak X2. Indikatornya meliputi kesadaran wajib pajak mengenai hutang pajak mereka atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak masih rendah. Sosialisasi tentang pajak yang tidak mencukupi di masyarakat, di mana pajak merupakan salah satu cara guna mengembangkan pembangunan daerah. Para wajib pajak enggan memberikan izin atau akses kepada petugas pajak untuk memasuki ke tempat usaha mereka. Lalu variabel dependen. Kepatuhan pajak UMKM, ya. Indikatornya meliputi kedisiplinan dalam menyelesaikan pembayaran pajak, kedisiplinan dalam mengajukan laporan pajak, ketepatan dalam menghitung pajak, kepatuhan terhadap peraturan perpajakan bagi UMKM. Selanjutnya, ada tabel analisis data. Dalam mengelola data, responden kami menggunakan 3 metode sebagai berikut. Yang pertama, uji validitas, yaitu proses yang dilakukan dalam memberikan penilaian sebaik apa instrumen penelitian mampu melakukan pengukuran konstruk yang dimaksud. Yang kedua, ada uji reliabilitas, yakni menguji dengan tujuan mengukur tingkatan kekonsistenan dan kestabilan instrumen penelitian.
Lalu yang terakhir ada uji regresi linear berganda, yaitu metode analisis statistik yang dimanfaatkan dalam melakukan analisis lebih dari satu variabel bebas pada satu variabel terikat. Lalu pengolahan data. Berikut adalah data kuesioner yang kami kumpulkan dari 50 responden UMKM yang ada di Kota Bandung. Nah, selanjutnya ada hasil analisis data uji validitas, yang dimana instrumennya dinyatakan valid apabila nilai R hitung lebih besar dari R tebal dengan signifikansinya P kurang dari 0,05. Nah, pada penelitian ini jumlah respondennya yaitu sebanyak 50 responden UMKM di Kota Bandung. Nah, R tebal itu alfa sama dengan 0,05 atau dua arah sama dengan 0,2787. Nah, semua pengujian memakai korelasi produk momen. Yang pertama yaitu adalah variabel X1 atau pemahaman pajak. Nah, instrumen ini terdiri dari 4 item, yaitu pemahaman pajak 1 sampai dengan pemahaman pajak 4. Seperti yang ada pada tabel tersebut, yaitu semua item menunjukkan R hitung jauh lebih besar dari R table. Seluruh item signifikan atau P sama dengan 0,001. Yang artinya setiap indikator pemahaman pajak memiliki korelasi kuat dengan total skor variabel, sehingga mampu merepresentasikan konstruk pemahaman pajak secara konsisten. Nah, teman ini itu juga sejalan dengan rujukan bahwa item pengukuran pemahaman pajak harus menunjukkan hubungan kuat antar indikator agar benar-benar mencerminkan tingkat literasi pajak wajib pajak. Nah, yang kedua adalah variabel X2, yaitu hambatan pembayaran pajak. Nah, instrumen ini itu terdiri dari 4 item, yaitu hambatan pembayaran pajak 1 sampai dengan hambatan pembayaran pajak 4. Seperti yang ada pada tabel tersebut, yang memiliki interpretasi, seluruh item memiliki R hitung lebih besar dari 0,279. Nah, seluruh item juga bisa terbilang signifikan. Nah, indikator hambatan administratif, teknis, maupun prosedural dalam pembayaran pajak memiliki konsistensi yang baik dan benar-benar mengukur konstruk hambatan pembayaran pajak. Hasil ini mendukung temuan sebelumnya bahwa pengukuran hambatan perpajakan harus mencakup berbagai aspek administratif agar relevan dalam analisis perilaku kepatuhan pajak. Nah, yang ketiga yaitu variabel Y, kepatuhan pajak. Nah, instrumen ini terdiri dari 5 item, yaitu kepatuhan pajak 1 sampai kepatuhan pajak 5. Seperti yang tertera pada tabel tersebut, yaitu memiliki makna hasil, seluruh item berkorelasi kuat dengan total skor variabel, dan seluruhnya valid juga signifikan. Nah, interpretasi substansifnya, item kepatuhan pajak secara konsisten mampu mengukur perilaku pelaporan, pembayaran pajak, ketepatan perhitungan, dan juga kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan. Jadi berdasarkan seluruh hasil, semua item pada variabel X1, X2, dan Y dinyatakan valid. Nah, setiap instrumennya juga memiliki korelasi signifikan terhadap total skor variabel sesuai dengan konstruk yang diukur layak digunakan pada analisis lanjutan regresi uji T, uji F. Nah, instrumen penelitian ini memiliki validitas yang baik dan dapat digunakan untuk mengukur pemahaman pajak, hambatan pembayaran pajak, serta kepatuhan pajak secara akurat. Selanjutnya ada hasil analisis data uji reliabilitas. Pada studi kuantitatif, instrumen dianggap mempunyai reliabilitas yang cukup jika nilai Cronbridge alpha di atas 0,6. Karena angka ini menunjukkan konsistensi internal di antara pertanyaan yang digunakan untuk mengukur konstruksi yang sama. Ketika nilai Cronbridge alpha berada di angka lebih besar daripada 0,6, maka itu dijadikan tanda bahwa instrumen bisa dimanfaatkan dalam menganalisis secara lanjut. Karena tingkat konsistensi jawaban dari peserta sudah masuk dalam kategori yang dapat diandalkan secara statistik. Temuan ini serupa dengan temuan di bidang perpajakan yang menyatakan bahwa sebuah variabel dianggap reliable bila bernilai Cronbridge alpha di atas 0,6. Sehingga instrumen tersebut dianggap mempunyai kestabilan dan keandalan yang baik dalam menilai perilaku wajib pajak. Berdasarkan temuan
uji realitas melalui metode Cronbridge Alpha, keseluruhan variabel dari variabel pemahaman pajak X1, hambatan pembayaran pajak X2, dan kepatuhan pajak Y, nilai alfa yang melebihi 0,7 maka bisa dianggap sebagai reliable. Ini mengidentifikasikan bahwa sebagai item pertanyaan yang setiap variabel mempunyai kekonsistenan internal yang memadai dan bisa melakukan pengukuran konstruk yang serupa dengan konsisten. Secara statistik, Cronbridge Alpha bernilai di atas 0,7 menandakan bahwa respons dan peserta terhadap setiap item relatif konsisten dan tidak bersifat acak. Maka darinya, instrumen penelitian yang digunakan dalam penilaian pemahaman mengenai pajak, kendala untuk membayar pajak, serta kepatuhan pajak menjadi alat yang bisa dipercaya dan sesuai untuk analisis lebih lanjut seperti dalam pengujian regresi dan pengujian hipotesis. Selanjutnya ada hasil analisis data uji variabel regresi linear berganda. Dalam pengujian variabel regresi linear berganda menjadi teknik statistik inferensial yang dimanfaatkan dalam memodelkan korelasi fungsional pada setiap variabel terikat dengan lebih dari satu variabel bebasnya secara simultan. Temuan ini bertujuan mengukur arah maupun besaran pengaruh setiap variabel bebasnya terhadap variabel terikatnya, sekaligus melakukan prediksi nilai variabel. Ya, kalau biasanya tertarik Next. bener, Pak. Paham banget ya namanya. Dapat dilihat temuan pengujian regresi linear berganda dalam tabel ini. Dari temuan hitung regresi linear berganda dalam tabel tersebut, terlihat persamaan regresi yakni Y sama dengan 7,519 plus 0,772 X1 plus 0,018 X2, yang dimana Y sama dengan kepatuhan pajak, A konstan sama dengan 7,519, X1 pemahaman pajak sama dengan 0,772, X2 hambatan pembayaran pajak sama dengan 0,018. Berdasarkan persamaannya ini maka dijabarkan konstanta bernilai 7,519 membuktikan jika pemahaman pajak X1 dan hambatan dalam pembayaran pajak X2 dikatakan tidak berubah atau ada di angka 0, maka tingkat kepatuhan terhadap pajak berada pada angka 7,519. Hasil dari analisis regresi mengungkapkan pemahaman pajak berperan positif dan signifikan dalam mempengaruhi kepatuhan pajak yang bernilai koefisien regresinya plus 0,772 serta signifikasinya 0,00. Hal tersebut membuktikan peningkatan dalam memahami pajak oleh wajib pajak bisa mengembangkan tingkatan kepatuhan pajak. Di sisi lain, hambatan dalam pembayaran pajak menunjukkan koefisien regresi positif plus 0,018. Akan tetapi hasil tersebut tidak signifikan berdasarkan statistik SIG sama dengan 0,895, sehingga bisa disimpulkan bahwa hambatan pembayaran pajak tidak mempengaruhi kepatuhan pajaknya. Next. Sini bisa dilihat output dari uji normalitas. Residual model regresi diindikasikan terdistribusi normal yang berarti asumsi normalitasnya telah dipenuhi. Hasil dari pengujian membuktikan nilai Monte Carlo SIG adalah 0,259. Angka ini melebihi signifikasinya 0,05, interval kepercayaan 99% berada di 0,247 sampai 0,270. Maka darinya residual model regresi diindikasikan terdistribusi normal yang berarti asumsi normalitasnya telah dipenuhi. Oleh karenanya model regresi linear berganda yang diaplikasikan pada studi ini bisa dipertimbangkan untuk dilakukan analisis lebih lanjut. Next. Di sini bisa dilihat ada grafik normal PP-log of regression standard residual dan histogram regression standardized residual.
Grafik normal pelot menunjukkan residual memiliki distribusi yang hampir mirip dengan terdistribusi normal, dikarenakan titik-titik yang ditampilkan ikut dengan garis diagonal. Hal tersebut membuktikan tidak adanya penyimpangan signifikan dari normalitas dalam residual model regresi. Dari analisis grafik normal pelot serta histogram regression standar residual, bisa ditarik simpulan residual dari model regresi berdistribusi normal. Maka dari itu, asumsi normalitas pada analisis regresi linear berganda sudah dipenuhi, sehingga model ini cocok dimanfaatkan dalam pengujian hipotesis. Histogram membentuk sebuah pola yang mirip dengan bentuk kurva lonceng. Histogram residual yang memperlihatkan pola mendekati distribusi normal dengan nilai rata-rata yang hampir nol, menandakan bahwa residual memiliki distribusi normal. Tidak ada bukti adanya sequence atau kurtosis yang sangat tinggi. Berdasarkan analisis grafik normal pepelot dan histogram residual standar regresi, bisa ditarik simpulan residual dari model regresi mengikuti distribusi normal. Maka dari itu, asumsi normalitas pada analisis regresi linear ganda sudah dipenuhi, yang berarti model tersebut bisa dimanfaatkan dalam pengujian hipotesis. Selanjutnya ada uji F atau ANOVA. Uji simultan yang disebut uji F tujuannya guna mengenali pengaruh keseluruhan dari variabel bebas pada variabel terikat. Menjelaskan bahwa uji F memiliki peran guna melakukan penilaian seluruh variabel bebas pada model regresi memberikan pengaruhnya bersama-sama pada variabel terikat, serta guna memberi penilaian sejauh mana model regresi tersebut sesuai. Uji F dilaksanakan melalui dua metode, A menurut signifikasinya dan B menurut perbandingan F hitung dan F table. Dapat dilihat dari data yang tersedia, dari F hitung bernilai 16,365 yang tingkat signifikasinya 0,00. Sementara itu, nilai F table adalah 3,195 yang menunjukkan bahwa F hitung melebihi F table dan skor signifikasinya 0,00 kurang dari 0,05. Dengan demikian, H0 ditolak dan H1 diterima. Ini menandakan bahwa pemahaman mengenai pajak dan batasan dalam melakukan pembayaran pajak mempengaruhi signifikan pada kepatuhan pajak secara keseluruhan. Selanjutnya ada model summary. Model summary merupakan bagian dari evaluasi model regresi Goodness of Fit yang tujuannya mengevaluasi sebaik apa variabel independen bisa menerangkan variabel terikatnya, menyatakan bahwa koefisien determinasinya R kuadrat serta fundamental menghitung kapasitas model regresi untuk menerangkan variasi yang terjadi pada variabel bebas. Berdasarkan hasil analisis regresi berganda, dapat didapatkan koefisien determinasinya yakni 0,411. Hal tersebut membuktikan 41,1% varian dalam kepatuhan pajak bisa diterangkan dua variabel, di antaranya pemahaman pajak dan hambatan dalam pembayaran pajak secara bersamaan. Sementara 58,9% lainnya dipengaruhi berdasarkan faktor yang tidak ada pada model yang dianalisis. R-square tersebut mengindikasikan model ini berkemampuan prediksi secara baik, sesuai dengan antara 0,30 dan 0,50 adalah umumnya dapat diterima dalam penelitian mengenai perilaku kepatuhan pajak. Selanjutnya ada uji parsial atau uji T. Uji T dimanfaatkan guna menilai pengaruh setiap variabel bebas secara terpisah terhadap variabel terikatnya, yang diasumsikan variabel bebas yang lain selalu dalam keadaan konstan. Kriteria untuk membuat keputusan pada uji T diantaranya adalah bila bernilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka H1 ditolak. Bila bernilai signifikasinya itu lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak. Dengan tabel
yang memiliki nilai 1,678 dan signifikasi pada tingkat 0,05, hasil uji T memperlihatkan pemahaman tentang pajak secara positif signifikas mempengaruhi kepatuhan pajak dengan nilai signifikasi 0,00. Sebaliknya, hambatan dalam pembayaran pajak tidak mempengaruhi signifikan kepatuhan pajak dikarenakan nilai signifikasinya 0,895. Hasilnya ini menandakan bahwa aspek kognitif mempunyai peran yang melebihi dibandingkan dengan aspek administratif dalam pembentukan kepatuhan pajak. Dapat disimpulkan bahwa pemahaman pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kota Bandung, meskipun hambatan pembayaran pajak tidak berpengaruh signifikan secara parsial. Namun, apabila dikaji bersama dengan pemahaman pajak, keduanya berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan. Selain itu, kepatuhan pajak UMKM di Kota Bandung masih tergolong rendah, yang lebih disebabkan oleh kurangnya pemahaman pajak dibandingkan hambatan teknis. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan literasi perpajakan, pendampingan UMKM, serta perbaikan layanan administrasi agar sistem perpajakan modern dapat dimanfaatkan secara optimal. Next, adapun saran penelitiannya. Peningkatan kepatuhan pajak UMKM perlu difokuskan pada peningkatan pemahaman pajak melalui program edukasi yang praktis dan sesuai dengan kondisi UMKM, terutama terkait cara menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara sederhana agar pelaku usaha mampu menjalankan sistem self-assessment secara mandiri. Meskipun hambatan pembayaran pajak tidak berpengaruh signifikan secara terpisah, penyederhanaan administrasi pajak, serta pendampingan penggunaan sistem digital tetap diperlukan, disertai sosialisasi yang tidak hanya menekankan prosedur teknis, tetapi juga membangun kesadaran bahwa kepatuhan pajak merupakan bagian dari tanggung jawab usaha agar kepatuhan dapat tumbuh secara sukarela dan berkelanjutan. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami menyadari bahwa presentasi ini masih memiliki keterbatasan, sehingga kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang sangat membangun. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore. Suaranya gak ada nanti. Oke, pas oper lah. Pio. Coba lihat dulu itu.